Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran daring kimia. Ibu harapkan kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat dalam belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan ion. Simak penjelasan Ibu baik-baik ya, dan nanti kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin menguji dulu ingatan kalian. Mengapa sih benda dapat bermuatan listrik? Jika kalian benar-benar memperhatikan penjelasan Ibu ketika kita belajar simbol atom, tentu kalian paham jika benda bisa bermuatan listrik karena aktivitas elektron. Aktivitas elektron yang dimaksud apa? Jadi kalian tentu masih ingat jika suatu atom itu bisa melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif atau menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Dan pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas bahwa melepaskan elektron dan menangkap elektron itu merupakan contoh-contoh upaya suatu unsur untuk mencapai kestabilan. Tapi sekarang timbul pertanyaan, apakah dengan menjadi ion atau partikel bermuatan, upaya atom mencapai kestabilan telah tercapai? Kemudian, apakah ion itu partikel yang stabil? Jika jawabannya iya, akan muncul suatu pertanyaan. Mengapa sebagian besar benda yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari bersifat netral? Nah, jadi jika memang benar ion itu merupakan partikel yang stabil, maka akan banyak sekali benda-benda yang bermuatan listrik di sekitar kita. Karena kan benda-benda itu tersusun dari ion-ion, pasti dia juga bermuatan listrik. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya banyak benda bermuatan listrik di sekitar kita, maka kita akan sering kesetrum. Tetapi pada kenyataannya, sebagian besar benda yang ada di sekitar kita itu bersifat netral. Artinya dia tidak tersusun dari ion-ion. Maka ion itu bukan partikel yang stabil. Dan jawabannya adalah tidak. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Jika ion bukan merupakan partikel yang stabil, lalu setelah menjadi ion, apalagi yang harus dilakukan unsur supaya dia jadi stabil? Jadi tadi kan upaya unsur untuk mencapai kestabilan, yang pertama dia melepaskan elektron atau menangkap elektron supaya dia bisa oktet atau duplet. Nah, kemudian ketika dia melepaskan elektron atau menangkap elektron, dia menjadi ion. Ternyata ion itu belum stabil kan? Lalu apalagi yang harus dilakukan unsur supaya dia bisa stabil? Itulah yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, Ibu akan infokan dulu kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah KD 3.5, yakni membandingkan ikatan ion, ikatan kovalen koordinasi, dan ikatan logam serta kaitannya dengan sifat zat. Kemudian juga KD 4.5, yakni merancang dan melakukan percobaan untuk menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Untuk indikator pencapaian kompetensi, kalian dianggap lulus atau mencapai kompetensi pada pembelajaran kali ini jika kalian dapat menentukan perbedaan sifat senyawa ion dan senyawa kovalen, menghubungkan perbedaan sifat antara senyawa ion dan senyawa kovalen dengan fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, menentukan perbedaan antara proses pembentukan ikatan ion dan ikatan kovalen, dan mempresentasikan hasil percobaan yang menunjukkan karakteristik senyawa ion atau senyawa kovalen berdasarkan beberapa sifat fisika. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat
menelaah dengan tepat pengertian ikatan ion, menelaah dengan tepat proses pembentukan senyawa ion, menentukan dengan tepat rumus senyawa ion yang terbentuk melalui ikatan ion, menelaah dengan tepat sifat-sifat senyawa ion, dan mengaitkan dengan tepat antara sifat senyawa ion dengan proses pembentukan ikatan ion. Sekarang kita langsung masuk ke materi ya. Kita akan belajar mengenai ikatan ion. Apa sih ikatan ion itu? Ikatan ion merupakan ikatan yang terbentuk antara atom logam atau atom yang bersifat elektropositif yang kelebihan elektron dan atom non-logam atau atom yang bersifat elektronegatif yang kekurangan elektron dengan prinsip serah-terima elektron. Jadi intinya pada ikatan ion terjadi serah-terima elektron dari atom yang kelebihan elektron ke atom yang kekurangan elektron. Atom yang kelebihan elektron adalah atom-atom logam yang kecenderungannya untuk mencapai kestabilan adalah dengan melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif. Atom-atom logam di sini khususnya untuk logam golongan 1A sampai dengan 3A. Kemarin kita sudah belajar bahwa untuk unsur golongan 1A dalam upayanya dia untuk mencapai kestabilan, dia cenderung melepaskan 1 elektron. Maka dapat kita katakan bahwa unsur-unsur golongan 1A itu kelebihan 1 elektron. Kemudian untuk unsur-unsur golongan 2A, supaya dia dapat mencapai kestabilan, dia cenderung melepaskan 2 elektron. Maka dapat kita katakan di sini bahwa dia kelebihan 2 elektron. Kemudian untuk unsur golongan 3A, supaya dia dapat mencapai kestabilan, dia melepaskan 3 elektron. Makanya di sini dapat kita katakan bahwa dia kelebihan 3 elektron. Atom-atom yang kekurangan elektron adalah atom-atom non-logam yang kecenderungannya untuk mencapai kestabilan adalah dengan menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Atom non-logam di sini khususnya adalah atom non-logam yang terkandung dalam unsur-unsur golongan 5A sampai dengan 7A. Untuk unsur golongan 5A, kita sudah belajar kemarin bahwa supaya dia bisa mencapai kestabilan, dia menangkap 3 elektron. Sehingga dapat kita katakan bahwa dia kekurangan 3 elektron. Kemudian untuk unsur-unsur golongan 6A, supaya dia bisa mencapai kestabilan, dia menangkap 2 elektron. Sehingga dapat kita katakan bahwa dia kekurangan 2 elektron. Dan untuk unsur-unsur golongan 7A, supaya dia bisa menjadi stabil, dia menangkap 1 elektron. Sehingga dapat kita katakan bahwa dia kekurangan elektron. Nah, antara atom logam yang kelebihan elektron dengan atom non-logam yang kekurangan elektron ini nanti akan terjadi proses serah-terima elektron. Setelah terjadi serah-terima elektron, maka antara atom logam dan non-logam tersebut akan berikatan ion, sehingga terbentuklah senyawa ion yang stabil. Jadi pertanyaan kita di awal tadi sudah terjawab ya, bahwa contoh upaya atom-atom untuk mencapai kestabilan itu adalah dengan melepaskan atau menangkap elektron sehingga membentuk ion yang bermuatan. Nah, dengan menjadi ion, mereka belum menjadi stabil, belum mencapai kestabilan. Lalu bagaimana supaya kestabilan itu tercapai? Antara ion positif yang terbentuk dari atom logam dan ion negatif yang terbentuk dari atom non-logam harus berikatan ion dulu dan membentuk senyawa ion, barulah mereka mencapai kestabilan. Sekarang kita akan belajar bagaimana caranya menggambarkan proses terbentuknya ikatan ion antara atom logam dan atom non-logam. Kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, misalnya kita disuruh menggambarkan proses terbentuknya ikatan ion antara Na dengan nomor atom 11 dan Cl dengan nomor atom 17.
Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengkonfigurasikan kedua atom yang akan berikatan. Pertama untuk Na11, konfigurasinya K2L8M1. Di sini dia punya satu elektron valensi, maka dia golongan 1A. Supaya dia bisa oktet, dia harus melepaskan satu elektron. Kemudian untuk Cl17, konfigurasinya K2L8M7. Supaya bisa oktet, dia harus menangkap satu elektron. Gini kan ya. Langkah berikutnya, kita tulis struktur Lewis dari Na dan Cl. Na, elektron valensinya 1. Maka di sekitar atom Na kita beri tanda bulatan 1 yang menggambarkan elektron valensi. Kemudian ada Cl, elektron valensinya 7. Maka di sekitar Cl kita gambar 7 bulatan untuk menggambarkan elektron valensi. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana proses terbentuknya ikatan ionnya. Dari konfigurasinya, kita tahu bahwa Na cenderung untuk melepaskan satu elektron dan Cl pengennya menangkap satu elektron. Maka dari itu, satu elektron valensi miliknya Na ini dilepaskan, kemudian ditangkap oleh Cl. Gini ya. Nah, kemudian dari sini berarti Na sudah melepas satu elektronnya dan Cl sudah menangkap satu elektron yang dilepaskan oleh Na. Maka mereka sekarang sudah berikatan ion dengan rumus senyawa ionnya sama dengan Na-nya ada 1, Cl-nya ada 1. Maka rumusnya adalah NaCl. Gini ya. Sekarang kita ke contoh yang kedua. Kita disuruh menggambarkan proses terbentuknya ikatan ion antara Na dengan nomor atom 11 dan O dengan nomor atom 8. Tadi langkah pertama kita konfigurasikan dulu kan ya. Na nomor atomnya 11. Konfigurasinya K2L8M1. Supaya oktet dia harus melepas satu elektron. Kemudian O8, konfigurasinya K2L6. Supaya oktet dia harus menangkap 2 elektron. Sekarang kita gambar struktur Lewis dari Na dan O. Na elektron valensinya 1, berarti di sekitar atom Na kita gambar satu bulatan. Kemudian O, elektron valensinya adalah 6. Berarti di sekitar O kita gambar 6 bulatan. Seperti ini. Kemudian dalam upayanya untuk mencapai kestabilan, Na melepas satu elektron. Satu elektron punyanya Na ini dilepas. Dilepas kemana? Dilepas kemudian ditangkap oleh O. Nah, sekarang Na sudah stabil ya, soalnya kan dia pengennya melepas satu elektron. Satu elektron punyanya dia sudah dilepas. Sedangkan O, dia pengennya menangkap 2 elektron. Dia baru dapat 1 elektron dari Na. 1 elektron lagi dia dapat dari mana? Nah, dari atom Na yang lain. Ingat, atom Na tadi elektron valensinya 1, berarti di sini ada 1 elektron. Nah, kemudian 1 elektron ini dilepaskan ke O. Sehingga sekarang masing-masing Na sudah melepas 1 elektron, sudah pas ya. Kemudian O sudah menangkap 2 elektron. Jadi, rumus kimia yang terbentuk adalah Na-nya 2,
O-nya 1, Na2O. Contoh yang ketiga, kita gambarkan proses terbentuknya ikatan ion antara Al13 dan Cl17. Langkah pertama, kita konfigurasikan dulu masing-masing. Untuk Al13, konfigurasinya K2L8M3. Maka supaya stabil, dia harus melepas 3 elektron. Kemudian Cl17, konfigurasinya K2L8M7. Supaya stabil, dia harus menangkap 1 elektron. Sekarang kita tulis struktur Lewis dari Al dan Cl. Al punya 3 elektron valensi, karenanya di sekitar Al akan ada 3 bulatan. Kemudian Cl punya 7 elektron valensi. Di sekitar Cl akan ada 7 bulatan seperti ini. Kemudian Al tadi pengen melepas 3 elektron. Maka di sini 1 elektronnya dilepas ke Cl. Sedangkan Cl pengennya menangkap 1 elektron. Nah, Cl di sini sudah menangkap 1 elektron ya, berarti Cl-nya ini sudah stabil. Nah, Al-nya gimana? Al-nya kan tadi pengen melepas 3. Yang dilepas baru 1, berarti masih ada 2 yang belum dilepas. Terus bagaimana? Dia lepas ke atom Cl yang lain. Tetapi atom Cl cuma mau nangkep 1. Gini kan ya, masih sisa 1 lagi, dilepas kemana? Ke atom Cl yang lain lagi. Gini. Jadi sekarang masing-masing atom Cl ini sudah menangkap 1 elektron, sudah oktet. Dan Al sudah melepaskan 3 elektron, dia juga sudah oktet. Karena Al dan Cl sudah oktet, berarti mereka sudah bisa membentuk ikatan ion. Dan rumus senyawa ion yang terbentuk adalah Al-nya ada 1 ya, Cl-nya ada 1, 2, 3, Al-Cl3. Satu contoh lagi ya, sekarang kita gambarkan proses terbentuknya ikatan ion antara Mg12 dan N7. Mg12 konfigurasinya K2L8M2. Supaya oktet dia melepaskan 2 elektron. Kemudian N7 konfigurasinya K2L5. Supaya oktet dia harus menangkap 3 elektron. Gini kan? Nah, sekarang kita gambar struktur Lewisnya. Untuk Mg, elektron valensinya 2, berarti di sekitar atom Mg ada 2 elektron. Gini ya. Kemudian N, elektron valensinya 5, berarti di sekitar atom N kita gambar 5 bulatan. 1, 2, 3, 4, 5. Gini. Mg tadi pengen melepas 2 elektron. 1, 2. Pas ya. Tetapi N pengen nangkep 3 elektron. N di sini baru dapat 2 elektron, kurang 1 kan? Kurang 1 minta ke siapa? Minta ke atom Mg yang lain. Nah, minta 1 elektron kayak gini. Tapi sekarang atom Mg yang ini masih ada 1 elektron yang pengen dilepas. Dilepaskan kemana dia? Dilepaskan ke atom N yang lain. Atom N tadi punya 5 elektron ya. Gini. Kayak gini. Tapi sekarang muncul masalah lagi. Atom N yang ini kan dia pengennya menangkap 3, baru dapat 1, kurang 2 kan?
Dapat dari mana? Nah, dari atom Mg yang lain lagi, di mana Mg pengennya melepaskan 2 elektron. Gini ya. Nah, berarti sekarang masing-masing atom Mg sudah melepaskan 2 elektron, sudah stabil ya. Dan masing-masing atom N di sini sudah menangkap 3 elektron, berarti juga sudah stabil. Maka mereka dapat membentuk ikatan ion, di mana rumus senyawa ion yang terbentuk adalah Mg-nya ada 3, N-nya ada 2, Mg3N2. Sekarang kita belajar bagaimana caranya menentukan rumus senyawa ion tanpa menggambar prosesnya. Jadi kalau di soal kalian cuma diminta untuk menentukan rumus senyawa ion, sebenarnya kalian tidak perlu menggambar prosesnya. Kalian cukup lakukan dengan langkah ini. Kecuali jika di soal kalian memang diminta untuk menggambarkan proses terbentuknya senyawa ion, maka langkah-langkahnya seperti tadi ya. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita bisa menentukan rumus senyawa ion tanpa menggambar? Sebenarnya langkahnya hampir sama ya. Misalnya kita disuruh menentukan rumus senyawa ion yang terbentuk dari Mg dengan nomor atom 12 dan Cl dengan nomor atom 17. Langkah pertama kita konfigurasikan dulu. Mg12, konfigurasinya K2 L8M2. Supaya oktet, dia melepaskan 2 elektron. Kemudian Cl17, konfigurasinya K2 L8M7. Supaya oktet, dia menangkap 1 elektron. Kemudian lihat di sini, Mg supaya oktet dia kan harus melepas 2 elektron. Karena melepas 2 elektron, dia akan membentuk ion Mg2+. Kemudian Cl supaya oktet dia kan harus menangkap 1 elektron. Maka dia akan membentuk ion Cl-. Jadi di sini nanti akan ada ion Mg2+ dan Cl-. Mereka akan bergabung membentuk senyawa ion dengan rumusnya Mg. Nah, jumlahnya Mg itu muatannya Cl. Di sini muatannya Cl1, berarti jumlahnya Mg 1. 1 tidak perlu kita tulis. Kemudian Cl. Jumlahnya Cl itu muatannya Mg. Muatannya Mg adalah 2, berarti Cl-nya jumlahnya 2. Berarti rumus senyawa ion yang terbentuk adalah MgCl2. Ini ya. Ibu kasih satu contoh lagi untuk Al13 dan O8. Langkah pertama kita konfigurasikan dulu kan ya. Al13 konfigurasinya K2 L8M3. Supaya oktet dia harus melepas 3 elektron, maka akan terbentuk ion Al3+. Kemudian O8 konfigurasinya K2L6. Supaya oktet dia perlu menangkap 2 elektron. Karenanya akan terbentuk ion O2-. Sekarang kita punya ion Al3+ dan O2-. Jika mereka bersenyawa akan terbentuk Al, jumlahnya Al adalah muatannya O. Jadi di sini Al2. O, jumlahnya O adalah muatan Al. Jadi di sini O-nya 3. Nah, jadi rumus senyawa ion yang terbentuk adalah Al2O3. Prinsip ini disebut sebagai prinsip tukar jumlah dan muatan. Ini ya contohnya ya. Sekarang kita akan belajar mengenai sifat-sifat senyawa ion. Ada beberapa sifat dari senyawa ion yang ternyata berkaitan dengan proses pembentukan ikatan ion. Yang pertama,
senyawa ion itu memiliki kristal yang keras tetapi rapuh. Misalnya saja kristal garam, itu kan dia keras tetapi rapuh, atau kalau misalnya dipukul dia gampang hancur. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ketika senyawa ion dipukul, maka akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan negatif yang semula berselang-seling seperti ini menjadi berhadapan seperti ini. Karena sekarang mereka berhadapan, makanya muatan positif akan langsung berhadapan dengan muatan positif. Kalian tentu tahu jika dua benda bermuatan sama akan terjadi gaya tolak-menolak antara keduanya. Nah, karena muatan positif di sini langsung berhadapan dengan muatan positif, mereka akan saling tolak-menolak. Tolakan antara pecahan isi atau pecahan kristal inilah yang menyebabkan kristalnya gampang pecah. Sifat senyawa ion yang berikutnya adalah mereka mempunyai titik lebur dan titik leleh yang tinggi. Kenapa? Karena kuatnya gaya elektrostatis yang ditimbulkan antara muatan positif dan muatan negatif. Jadi sebetulnya ketika kita melebur atau melelehkan suatu senyawa, sebenarnya kita memberikan energi yang berupa energi panas kepada senyawa tersebut untuk melepaskan ikatan antara atom-atom yang terkandung di dalamnya. Karena senyawa ion terbentuk dari atom yang bermuatan positif dan atom yang bermuatan negatif, dan antara keduanya terjadi gaya tarik-menarik yang sangat kuat, maka diperlukan energi yang sangat besar untuk melepaskan ikatan di antara keduanya. Itulah mengapa titik lebur dan titik leleh dari senyawa ion cenderung tinggi. Sifat senyawa ion yang berikutnya adalah mudah larut dalam air. Kenapa? Jadi, ketika kita melarutkan kristal senyawa ion ke dalam air, maka molekul-molekul air akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif. Sebetulnya, dalam suatu molekul air terdapat bagian yang lebih positif dan bagian yang lebih negatif. Bagian yang lebih positif dari molekul air nantinya akan menarik ion negatif yang terkandung dalam senyawa ion. Kemudian, bagian yang lebih negatif dari molekul air akan menarik ion positif yang terkandung dalam senyawa ion. Sehingga pada akhirnya, ion positif dan ion negatif dari senyawa ion tersebut akan terpisah dan bercampur dengan molekul air. Sifat senyawa ion yang berikutnya adalah mereka dapat menghantarkan arus listrik. Hal ini dapat dengan mudah kita pahami ya, karena kan senyawa ion itu tersusun dari ion positif dan ion negatif yang dapat bertindak sebagai agen penghantar listrik. Tetapi perlu kalian pahami di sini bahwa ion positif dan ion negatif yang terkandung dalam senyawa ion itu dapat bertindak sebagai agen penghantar listrik ketika mereka dapat bergerak bebas atau lepas dari ikatannya. Kapan ion positif dan ion negatif dari senyawa ion dapat bergerak bebas dan lepas dari ikatannya? Ketika mereka dipanaskan atau dilelehkan dan mereka dilarutkan dalam air. Maka dapat dipahami di sini bahwa senyawa ion dalam bentuk lelehannya ataupun dalam bentuk larutannya dapat menjadi konduktor listrik yang baik. Tetapi jika dia masih berupa padatan, dia tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya masih berikatan dan belum dapat bergerak bebas. Oke anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar mengenai ikatan ion. Dari apa yang telah kita pelajari bersama, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, bahwa untuk mencapai kestabilan, contoh-contoh cara yang dapat dilakukan oleh suatu unsur atau atom adalah dengan melepas atau menangkap elektron untuk membentuk ion positif atau ion negatif. Nah,
Setelah membentuk ion positif dan ion negatif, itu mereka belum stabil. Bagaimana supaya mereka bisa stabil? Mereka harus berikatan ion dulu, sehingga terbentuklah senyawa ion yang stabil, gitu ya. Nah, kemudian rumus dari senyawa ion itu dapat kita tentukan dengan tukar jumlah dan muatan, seperti yang sudah kita bahas. Kesimpulan yang terakhir, bahwa ternyata proses pembentukan senyawa ion itu berpengaruh terhadap sifat-sifat senyawa ion, seperti yang sudah kita bahas tadi, sifat senyawa ion yang keras tetapi rapuh, kemudian dia memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, dia dapat dengan mudah larut dalam air dan bisa menjadi konduktor listrik yang baik. Itu ternyata dipengaruhi oleh proses pembentukan ikatan ion yang terdapat di dalamnya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kimia hari ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Sudah ada tugas yang Ibu upload ke Google Classroom. Kerjakan dan submit tepat pada waktunya. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran kimia berikutnya, dan berikutnya kita akan membahas mengenai ikatan kovalen. Kalian bisa baca-baca dulu sebelum kita belajar ya, sehingga nanti akan lebih gampang nyambung. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.